Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film di Intern. Film tahun 2015 itu tentang orang magang kerja pertama kali. Seperti itu, intern itu magang. Atau orang yang telah berpengalaman magang, bisa juga di bidang baru. Atau orang yang sudah pensiun, mau refresh lagi, magang lagi. Kembali lagi, ini bidang baru atau enggak, bukan profesionalnya dia atau bukan kebiasaannya dia mengerjakan itu, atau refresh pekerjaannya dia kembali, atau sesuatu yang dia belum biasa melakukan atau dia sudah biasa melakukan tapi ya perkenalan perusahaan dulu, bisa dibilang tuh magang semuanya, atau enggak trainee, dilatih atau gimana. Nah, ini film tentang itu. Dan kebetulan yang di luar negeri ya, itu lagi ada program di suatu perusahaan bagi yang telah senior, bagi yang telah pensiun, umur pensiun, atau enggak ya siapapun boleh, bisa, tapi ini deh, orang pensiun boleh masuk gitu. Terjadilah di interview lamaran masuk, ada seorang yang berumur, pernah jadi vice president segala digambarkan, dan dia bosen. Kalau dia happy aja, minum kopi, santai-santai, dia mau masuk ke dunia kerja lagi. Dan dia nggak punya perusahaan walaupun dia berpengalaman. Udah masuk kerja, interview berhasil, lolos semua, masuk kerja. Nah, gantian bosnya ini perempuan, tahu ada magang, orang magang baru berumur, dia males, udah jangan ke divisi saya deh. Padahal dia butuh nih orang-orang magang yang untuk mengetahui seluk-beluk perusahaan masuk ke dia punya divisi, karena dia pimpinan kan, dia mau dia nguasain semua ya di pimpinan itu. Dari pengalaman pendirian perusahaan semua kan yang tahu si pimpinan. Ini cewek cantik banget, siapa ya namanya, saya nggak itu tapi nama di film Jules, orang terkenal lumayan. Nah, ya udah, itu mulai itu tipikal kantor, kasnya kantor pertama kali masuk itu kita belum tahu kita mau mengerjakan apa, atau kita telah tahu oh ada kerjaan ini cuman kita belum biasa. Nah, oke, dia dipanggil masuk, kamu yakin bisa bekerja sama saya di perusahaan saya, sama saya di divisi yang dinamis. Saya kerja dinamis loh, bukan divisinya aja tapi sayanya dikerja dinamis. Dinamis itu artinya bisa berubah cepat, bisa harus melakukan ini itu, kemudian sifat kerjanya ya nggak ada lambat-lambat, kerjanya dinamis ya, kadang ketemu klien, kadang harus ngerjakan administrasi, kadang harus berhitung, kadang harus berpikir, kadang harus analisa, macam-macam kayak gitu. Kemudian mungkin bisa harus berkendara, nyetir, ketemu orang, kayak gitu, dinamis. Atau nggak bisa berpikir, bisa ngetik cepat, harus bisa deadline, harus ngadep siapa, kayak gitu-gitulah pokoknya. Enggak, iya dia bisa, bener. Oke, kalau emang nggak mau pindah divisi lain, tetap sama saya, tunggu email dari saya kasih kamu kerjaan. Ya baik, dia bilang gitu kan. Nah, hari itu ditunggu-tunggu, nggak ada kerjaan. Dia cek email ini biasalah, cek email nggak ada juga job desk yang masuk ke dia harus ngerjakan apa. Jadi perusahaan ini telah berjalan, digambarkan dong. Jadi ada keuntungan, ada profit, jadi perusahaan nggak rugi-rugi juga, dan salary, gaji semua pasti sudah sesuai yang dibicarakan. Yang nggak tahu diharapin apa sesuai apa enggak, tapi yang dibicarakan iya pasti. Akhirnya dia mulai ngerjain yang lain-lain karena email nggak datang-datang. Dia mulai tuh, jadi orang-orang kan ada yang ngobrol ke dia, sapa gitu, hai gitu kan, mulai ngobrol. Jadi seperti dalam keluarga atau seperti pertemanan gitu kan, orang biasa nanya hai apa kabar, kemudian ada yang bisa dibantu atau enggak, sini saya bantu ngerjain ini. Jadi orangnya proaktif. Kemudian sampai besoknya dia digambarin malah nggak pulang sebelum bosnya pulang, kayak gitu kan. Sampai dia ini berganti hari dia ngelihat pengemudi supir bosnya ini
ada minum alkohol langsung, itu pun langsung dia datang bawa tegur, dia bilang, kamu istirahat aja dulu deh. Biasa orang minum alkohol pusing. Saya nggak tahu ya kebiasaan di barat orang minum alkohol karena kedinginan atau melepaskan lelah atau ngelepasin stres, saya nggak tahu. Kalau di sini orang minum alkohol jarang ya. Kalau sampai minum alkohol mungkin ngelepasin pikiran ini, karena sifat alkohol kan relaksasi. Udah itu ngelepasin penat, ngelepasin pusing kayak gitu, ngelepasin pikiran kayak gitu. Pikiran kita kayak nggak nyantol. Nah pokoknya di luar negeri ya ceritanya, dia bilang udah pulang aja, istirahat dulu aja, bilang gitu. Ya ini kan staf kantor udah gitu dia bawa bosnya. Akhirnya bosnya ya ini, bosnya harus pergi karena harus ketemu CEO baru. Dia mau katanya dia mau lepasin perusahaan ke pengurus baru, karena dia ya alasannya katanya dia nggak disukain orang, tapi itu alasan dia tadinya. Berarti ternyata itu nanti suaminya ada selingkuh segala, dia tahu karena ya mungkin dianya terlalu sibuk sama perusahaan kayak gitu. Oke, akhirnya dia mulai nyetirin. Nah sebelum dia nyetir itu pun dia mulai tuh kan di kantor itu ya udah sesuai semua ya, mungkin gajinya besar apa gimana nggak tahu saya juga. Pokoknya dia nggak bisa diem, dia ngeliat meja tumpuk kotor, nggak rapi gitu, dia rapiin, jadi bersih meja segala. Tapi nggak tahu tuh pindah kemana segala, nggak tahu. Kalau ada dokumen penting ditegur juga kan, tak khawatir. Jadi luar negeri ya, ini perusahaan yang berbeda, di luar kebiasaan kita. Jadi kita belum tentu bisa sama dengan kita gitu loh. Mungkin di kita nggak boleh tuh asal ngerapin ini, kalau itu ada dokumen hilang kan tanggung jawab kayak gitu teman-teman. Udah pokoknya dia bisa proaktif, yang meja dirapin segala dia proaktif. Ini bilang pengemudi baru, ini minum ya, istirahat dulu deh kayak gitu. Dia anterin, akhirnya dia nyetirin bosnya cewek cantik itu ketemu orang. Nanti dia dengar, udah dibilangin nanti setiap ada sesuatu yang dibicarakan ini menyangkut perusahaan, kamu jangan ini bilang-bilang ke orang lain, nggak usah, kamu tahan aja, simpen aja di situ. Ya udah teman-teman, akhirnya dia pergi, dia cerita ya ini nggak bagus. Terus dia ajak ke luar negeri lagi jadinya, karena ini kebapaan kayak gitu kan. Sampai hotel aja santai, ini bule juga ya, balik lagi. Jadi misalnya sekamar itu ya udah dia tinggal tidur bareng gitu, nggak peduli ya, apalagi dia orang ini kan orang dewasa yang tahu ya, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia ya kebapaan juga, tidur bareng di bed gitu, digambarin di film. Saya malah bercerita santai, jadi seperti orang sudah menikah lama kan, juga udah kayak saudara kayak gitu, nggak terlalu nuntut maunya itu terus tuh, nggak kayak gitu, kayak sahabat baik aja. Kemudian apa sih penyebabnya dia sampai begitu? Dia suatu kali itu sebelum dia berangkat ke luar negeri pun dia tahu dia tahu nih itu suaminya si cewek ini, si bos ininya dia selingkuh tuh dari waktu dia suaminya bilang nggak bisa ngantar anaknya karena lagi demam. Ternyata udah antar anaknya, dia bisa ngelihat lebih pulang cepat, dia ngelihat tuh dia pergi sama cewek lain, ibu dari temennya anaknya malahan gitu. Tapi dia nggak mau bilang lagi, dia nggak mau ngerecokin rumah tangga orang kayak gitu. Ternyata cewek ini juga sudah mengetahui, makanya dia cari CEO itu biar dia bisa santai, biar bisa ngelepasin perusahaannya. Mungkin dia jadi pemegang saham aja, cuman nggak megang operasional kan. Yaudah akhirnya ngobrol, dia udah siap ngelepasin gitu. Suaminya itu dia sebelumnya udah bicara sama suaminya itu, saya tahu saya mungkin terlalu sibuk sehingga hubungan kita itu menjadi seperti ini, menjadi agak retak seperti di ujung tanduk. Ya dia juga nggak mau berpisah karena dia tahu apa yang telah perjalanan lama kita jalani, merawat anak, membesarkan anak, segala kayak gitu kan, curhat.
Udah suatu besoknya dia udah pulang dari negara bagian lain sama si Bapan ini. Dia bilang ke suaminya dia mau ini mundurin dari CEO, diserahin ke yang lain, perusahaan dia serahin ke yang lain. Mungkin suami juga takut ya. Istrinya ini terlalu baik, punya perusahaan, kalau perusahaan diserahin ke orang lain nanti kenapa-napa dia juga repot kali. Udah akhirnya dia ngakuin, ya dia juga minta maaf kalau dia sampai ada, ya bilangnya gimana ya enaknya, dia mungkin ada nggak setia dikit, dia bilang padahal sebenarnya dia nggak setianya rada lumayan, cuman dia bilangnya dikit apa kayak gitu. Jangan ini, dia mau memperbaiki semua hubungan juga, dia mau kembali dekat juga kayak gitu teman-teman. Udah akhirnya dia si cewek nggak jadi mundurin diri jadi CEO kan, tapi perusahaan itu ya udah semuanya jadi berjalan baik teman-teman. Pokoknya apa ya, kemudian dia ketemu tuh bapak lagi yang magang, ternyata lagi cuti katanya, cuma baru masuk yang boleh cuti ya, saya nggak tahu juga, mungkin telah berjalan berapa bulan kali. Dan apa yang dilakukan, atau dia ada ini khusus karena dia izin khusus karena dia sama bosnya ini, nggak tahu juga. Nyata dia lagi main tai chi, lagi relaksasi di itu taman. Jadi gitu teman-teman, kita work life balance. Mungkin kita kalau masih umur lebih muda itu kita kurang bisa menyadarkan apa yang perlu kita lakukan kayak gitu kan. Cuman kita makin berumur, makin bertambah dewasa, makin bertambah besar, kita akan bisa berpikir kehidupan kita harus seimbang. Kita nggak bisa selalu A gitu. Kita A B C D E, harus bisa bermain kayak nada irama. Seperti bermain musik teman-teman. Kalau A terus tinggi nggak ada nadanya, membosankan kan main musik kayak gitu. Nah kita menjalani kehidupan harus ada nadanya juga. Kadang kita harus ada A B C D E F G, dan itu balance seimbang. Mungkin ada sesuatu yang berat di C atau D, mungkin di pekerjaan, di penghasilan, di kehidupan, hubungan interpersonal kita, itu nada harus tetap dimainin teman-teman. Mungkin diperbaiki permainannya atau enggak, ya belajar memperbaiki, berusaha memperbaiki, sehingga nadanya mungkin rada dipelanin dikit, ya A nya rada dipelanin dikit, B nya rada dikuatin dikit, kayak gitu-gitu teman-teman. Banyak membaca, banyak bertukar pikiran sama orang lain, dan ya pokoknya digambarkan di perusahaan pun semua harus seimbang. Mungkin tadinya dia nggak dikasih kerjaan tapi dia santai berpikir, dia tahu emang biasanya perusahaan tuh kayak gitu, dia harus cari tahu ada apa yang dikerjakan sehingga dia bisa kenal bosnya, kenal bisnis bosnya, dia bisa bantu bosnya mungkin kayak gitu-gitu. Sampai ada bagian resepsionis yang ketakutan karena dia disuruh digantiin sama si Ben ini, si Pak tua ini. Enggak, dia malah tenang aja, kamu malah lebih seneng ada saya di sini, seimbang. Jadi ada saya yang ngebantuin, ada saya yang backup juga kayak gitu-gitu teman-teman. Sampai tadinya dia mau ditransfer ke bagian lain karena dianggap terlalu dekat, mau seperti kerecok ke keluarganya, terlalu dekat. Nyata sampai nyesel, akhirnya langsung cepet-cepet balik, dibeliin kopi segala, minta maaf si bos ceweknya itu. Jadi kehidupan tuh semua harus seimbang, kita usaha untuk memberikan yang terbaik, menjalankan yang terbaik selalu aja teman-teman gitu. Semoga kita semua sukses kalau kita bisa seimbang, kalau kita bisa bermain musik dengan baik, bermain instrumen dengan baik. Nanti yang dengar dan diri kita juga lebih tenang, lebih bahagia. Kita doa ke Tuhan juga semua lebih bahagia. Usahain aja, itu namanya kebijaksanaan nih kali juga bisa dibilang ya. Gak selalu A, gak selalu B, tapi bisa set berbolak-balik aja, dan harus menghasilkan nada yang indah mungkin itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.